dijelaskan Pak keunggulan apa yang dipunyai oleh Gibran dan kekurangannya Pak? Tadi hasil survei menunjukkan bahwa keunggulan dari Gibran itu sangat dipersepsikan positif oleh masyarakat terkait dengan karakter personal dia yang merakyat, berpihak kepada masyarakat bawah, kemudian tegas dan bijaksana. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya dari hasil survei ini sudah saya sampaikan tadi, bahwa pelaksanaan pendidikan untuk pendidikan dasar dan pendidikan dasar itu SD dan SMP itu perlu dimaksimalkan. Karena data yang disampaikan oleh masyarakat itu mengindikasikan adanya dalam tanda kutip keraguan-raguan, ketidaksiapan khususnya ketika menjalankan PJJ, keraguan-raguan ketika menjalankan PTN itu. Nah, ini harus segera dicari solusinya. Ke depan, kalau misalkan pandeminya sudah pulih, pandeminya sudah tidak ada, maka otomatis pelaksanaan pembelajaran itu PTN. Pertanyaannya adalah, apakah PTN ke depan itu sama dengan PTN sebelum pandemi? No. Banyak sisi-sisi positif ketika menjalankan PJJ, yaitu akselerasi teknologi informatika di bidang pendidikan. Seperti misalkan, guru tidak lagi sebagai sumber pembelajaran satu-satunya. Kalau dulu sebelum PJJ, guru itu merupakan sumber pembelajaran satu-satunya. Maka ketika ada guru yang kemudian dalam tanda kutip jelei, ya kan, teman-teman kan juga pernah merasakan kan, guru jelei itu, dan kita mau tidak mau belajar dengan dia karena dia sumber pembelajaran satu-satunya, habislah pengetahuan kita dari guru tersebut. Karena apa? Kita nggak bisa mencari sumber pembelajaran yang lain. Nah, sekarang dengan PJJ itu, guru tidak lagi sebagai sumber pembelajaran satu-satunya. Di luar guru formal yang ada di sekolah itu, ada ruang guru, ada sumber pembelajaran yang bisa jauh dan lebih hebat dibanding gurumu di sekolah. Ya kan? Nah, ini butuh format. Bagaimana mengemas PTN setelah pandemi itu menjadi suatu model pembelajaran yang jauh lebih maju dibanding dengan PTN ketika sebelum ada pandemi. Seperti itu. Nah, saya berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memformulasikan kebijakan itu dengan baik, gitu, seperti itu. Pak, Gibran ini kan selama 1 tahun, tadi kan elektabilitasnya bagus, tinggi. Bukan elektabilitas. Surveinya kan, untuk jadi gini, Mbak, saya kasih tahu dulu. Politika personal itu ada 3, popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Kalau elektabilitas itu keterpilihan. Pertanyaannya, kalau keterpilihan itu, kalau hari ini Gibran nyalonkan presiden, berapa jumlahnya? Itu elektabilitas untuk presiden. Tapi kalau akseptabilitas, itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap apakah sosok itu akan mampu menjalankan fungsi sebagai pejabat politik dengan baik. Ya, kalau popularitas itu Anda kenal nggak dengan tokoh tersebut? Gitu. Yang mau ditanyakan yang mana? Terus untuk peluangnya ke depannya berarti ini Pak, kesempatannya lebih tinggi gitu ya untuk pilgub Kak? Kalau pilgub kita belum punya datanya, tapi dugaan saya tinggi. Kita coba cek aja. Jadi teman-teman mahasiswa, kalau mau bicara tentang politik, indikatornya 3 itu. Pertama, popularitas. Berapa ambang minimal popularitas seorang kandidat politik itu? 80. Jadi kalau misalkan sekarang disurvei di Jawa Tengah, apakah Gibran, berapa popularitas Gibran? Sudah pada tingkat angka berapa? 40, 30, 50. Nah, kalau dia mau serius
nyalon H-3 bulan, minimal 3 bulan, minimal 8 bulan. Jadi kandidat politik itu kalau H-3 bulan belum ada 80 popularitasnya sudah oleh para dewasa. Gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan mau memprediksi Gibran itu punya potensi politik misalkan di Jawa Tengah atau di DKI atau nanti jadi presiden, itu yang kualitas. Dan strategi untuk meningkatkan popularitas itu ada yang bersifat yang strategi positif, ada yang negatif. Yang negatif itu apa? Menjadi aktor kontroversi. Gitu. Kalau seseorang itu seringkali berkontroversi, menantang-nantang apalagi yang bukan lawan tandingnya. Misalkan kepala daerah itu sering berbeda garis kebijakan dengan pemerintah pusat. Nah, itu strategi untuk meningkatkan popularitas yang menurut saya negatif. Dan itu lebih mudah berhasil. Gitu. Saya kasih contoh ya. Dulu dia itu jadi tokoh antagonis ketika dia nangkep Abraham Samad. Ya betul ya, Mbak ya. Gitu. Jadi tokoh antagonis. Tapi jangan lupa ketika itu semua orang membicarakan Buas yang kemudian nangkep tokoh KPK yang populer itu. Tapi setelah itu, gitu, sosok Buas ini menjadi seorang pahlawan hanya sekedar dia mengucapkan, mohon maaf ya, bahasanya kasar soalnya, gitu. Ketika dia jadi ketua Bulog ya, ketua Bulog mengatakan mohon maaf kamu gitu. Itu langsung mendapat respon publik yang kuat. Gitu. Karena dia seakan-akan membela masyarakat. Nah, tokoh-tokoh yang kemudian meningkatkan popularitas dengan strategi yang sebenarnya salah itu, tidak baik itu lebih mudah. Maka jangan heran kemudian ini gubernur apa-apaan ini? Gubernur kok selalu tentang kebijakan pemerintah pusat. Tujuannya apa? Meningkatkan popularitas. Banyak dibicarakan, dicaci maki itu popularitasnya tinggi. Untuk mengubah dicaci maki menjadi dipuji, itu biayanya sangat kecil. Itu biayanya rendah. Yang mahal itu meningkatkan popularitas.